يفصل الآيات لقوم يعلمون. Yang paling ujung atas itu saya bersama kedua orang tua saya, ada abi dan umi saya. Bisa nanti misalnya ketika di sana orang tua umroh, kita bisa menemani mereka, membersamai mereka, itu hal yang luar biasa yang kita rasakan. Ya. Umroh bareng keluarga, haji bersama keluarga, ya. Luar biasa. Kemudian ya, yang di sampingnya ini, lihat ini anak, ini teman saya nih, namanya Sayyid Harun. Ya, Sayyid Harun itu dia orang Komoro tadi yang masakin saya ikan pakai talas. Perut saya sebenarnya kurang enak, tapi ya, dia udah luar biasa, menurut dia makanan terbaik. Nah, ini saya kalau ini di rumah saya nih, di kontrakan saya jamu dengan mie ayam. Ya, dia juga, masya Allah ada mie ayam. Ya. Jadi kita bisa merasakan bertukar rasa, bercerita. Bahkan nanti kalau kita ke negara-negara yang lain, kita bisa punya teman-teman, ya, yang mana teman-teman itu sudah pernah kita temui di kampus kita. Kemudian kalau yang bawah pojok kiri itu, yang di sebelah kiri itu saya bersama adik saya Abdul Aziz. Abdul Aziz juga diterima di Madinah. Ini sedang berhaji bersama. Kita haji bareng. Di belakang itu ada tenda tempat melempar jumroh, jamarat. Ya. Di belakang kita itu jamarat, tempat melempar jumroh. Kemudian yang menarik juga di tengah itu saya berfoto dengan Ustadz Ahmad Heriawan. Waktu itu masih gubernur Jawa Barat. Ketika kita tinggal di Madinah, kita tinggal di Mekah atau kuliah di Mekah Madinah, orang-orang penting, orang-orang hebat akan datang dengan sendirinya ke kota kita. Ya, karena mereka kan umroh nih. Umroh pasti ke Madinah atau umroh ke Mekah. Ya, kita akan bisa dengan mudah menemui orang-orang penting. Dari para alim ulama yang mungkin terkenal di Indonesia, yang keilmuannya luar biasa. Mereka datang, dan ketika kita datangi mereka, mereka pun menyambutnya. Karena memang tidak ada jadwal padat seperti ketika mereka di Indonesia. Kita bertemu dengan petinggi, ya, negara, ya kita bertemu, ya waktu itu saya Yusuf Kala, Habibie dan seterusnya bisa ditemui oleh para mahasiswa, ya, ketika berada di sana, ya, dengan mudahnya. Ya, karena apa? Ya karena mereka tidak punya jadwal, yang mereka punya jadwal hanyalah untuk ibadah. Niatan mereka ke Madinah, ke Mekah untuk ibadah. Maka kita bisa meminta mereka memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Dan ini sebuah peluang bagi kita, dari mungkin nanti link, kemudian ilmu, ya, pengalaman dari mereka yang luar biasa. Menteri-menteri seperti saya pernah ketemu waktu itu, Ustadz Salim Segaf Al-Jufri, ya, saat itu Menteri Sosial, kita bertemu dengan mereka langsung bercerita, ya, berdiskusi, ya, bersama-sama. Ya, itu pengalaman yang luar biasa yang bisa didapatkan bagi para mahasiswa di Madinah. Kemudian foto terakhir ini paling pojok yang panjang ini ini tawaf kudum, ya, tawaf haji tamattu. Ini sedang tawaf, ya. Dan subhanallah, ya, kita bisa berhaji bersama keluarga kita, anak dan istri kita. Itu adalah pengalaman luar biasa. Kemudian yang lain, klik ada gambar yang lain di bawahnya. Nah, ini ada foto saya di Masjid Nabawi. Ini pulang kampus nih, pulang kampus kita bisa ke Masjid Nabawi, ya. Kemudian sebelah situ ada foto saya bersama paman saya, ya, Ustadz Hilman Rosyad, ya, rahimahullah. Semoga Allah memberikan rahmat dan ampunan kepadanya. Saya yang kelebihan yang lainnya, kita itu kalau kuliah di Madinah itu sering banget ditengok. Tengok oleh siapa? Oleh orang Indonesia. Dari saudara, tetangga, teman yang umroh, ya, dan bisa kita temui. Yang akhirnya kita bisa nitip banyak hal yang mungkin kita kangeni dari Indonesia. Jadi serasa tidak jauh lah, walaupun kita naik pesawat dari Indonesia ke mana? Ke Madinah, ya, kurang lebih 10 jaman, ya, ribuan kilometer kita lewati, tapi karena banyak sekali yang bisa mengunjungi kita jadi ya terobatilah. Termasuk tadi orang tua saya, ya, Abi almarhum rahimahullah, ya, bisa mengunjungi juga. Itu adalah sebuah kenikmatan luar biasa yang bisa kita rasakan. Mungkin beda dengan kalau misalnya kita kuliah di negara lain, Eropa dan seterusnya. Nah, tidak banyak orang Indonesia yang akan bolak-balik berkunjung ke negara tersebut. Tapi kalau di Madinah, ya, itu adalah satu tempat yang akan sangat banyak orang datang ke sana. Kemudian yang bawah, yang kiri bawah, itu saya sedang bawa air minum, itu air Zam-Zam. Ya, saya pun diberikan kesempatan untuk membantu, ya, pembagian takjil buka puasa setiap Senin Kamis. Ya. Jadi sana itu setiap Senin Kamis, ya, di Masjid Nabawi kita menggelar sufroh, namanya warna putih itu sufroh, ya, kayak plastik panjang, untuk menjamu para jamaah umroh,
para peziarah yang datang ke Masjid Nabawi. Ya, jadi kita menjadi pelayan mereka, itu sebuah kenikmatan luar biasa, bisa membagikan, bisa melayani para jamaah yang datang ke Masjid Nabawi. Ini juga sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kemudian yang di tengah ini, yang bawah ini saya berada di Madain Soleh. Ya, Madain Soleh itu di daerah Ula. Jadi peninggalan atau kota kampung Nabi Soleh. Nah, ini yang saya katakan tadi, bisa belajar sejarah langsung di tempatnya. Ya tahu yang kalau misalnya di Yordan ada Petra, ya, jadi membangun bangunan dari pahatan-pahatan bukit-bukit, batu-batu seperti ini. Nah, kita bisa datang ke sana mengambil pelajaran di sana. Sampingnya ini saya berada di Taif. Ya, ini dekat dengan kebun anggur di mana Rasul SAW beristirahat setelah Rasul dilempari batu oleh penduduk Taif. Ya, jadi kita bisa langsung melihat tempatnya, keindahan kota Taif, karena memang kota Taif di dataran tinggi dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat sejarah, belajar sejarah langsung di tempatnya. Baik, langsung berikutnya. Nah, ini kira-kira gambaran kampus ya. Nah, ini yang depan, yang paling atas itu gerbang kampusnya dengan taman-taman yang ada. Ya, jangan dikira Arab Saudi itu gersang. Ya, sekarang taman-taman bahkan bisa saya katakan bisa jadi lebih banyak dari Indonesia. Taman-taman kotanya lebih indah, teman-teman bermainnya juga lebih banyak. Ya, fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Ya. Nah, bisnya tadi ini bis kampus. Ya, ini bis kampusnya. Nah, ada bis kampus. Kemudian di paling bawah itu suasana kelas belajar di Universitas Islam Madinah. Berikutnya, nah kalau ini berikutnya ini kamar ya, kamar-kamar salah satunya. Ini saya ngambil screenshot dari Instagram saya. Jadi saya pernah Instagram story ya. Kemudian saya kan nyari-nyari foto, nggak ada, saya ambil dari Instagram story saja karena tersimpan ya. Nah, ini beberapa kamar, contoh kamar. Ya. Ini kamarnya adik saya Abdurrahman. Jadi alhamdulillah adik saya Abdul Aziz di Madinah, kemudian adik saya Abdurrahman juga di Madinah. Kalau Abdurrahman sekarang masih semester 5 ya, di Universitas Islam Madinah. Nah, ini gambaran ketika kamar dia pertama kali masuk nih. Ya. Walaupun kelihatan masih berdebu ya, karena memang masih baru. Ya, gedung baru, kunci kamarnya pun pakai kartu yang ditempel. Nah, itu buka. Jadi bukan pakai kunci manual lagi, sudah pakai kartu. Ya. Masuk, ya. Ini masuk pertama, ya, kamarnya segini, ya, memanjang, ada kasurnya, ada meja belajarnya, kemudian ada itu di gambar kedua ada lemarinya yang manjang itu besi, ya. Kemudian ada tempat tidak AC juga. Ya, ini luar biasa kan di asrama. Ya. Lanjut berikutnya. Bawahnya. Nah, itu ada lorong asramanya, kemudian kamar mandi, ya, asrama. Ya. Ini kurang lebih beberapa fasilitas. Baik, sudah tak terasa ya, sudah hampir jam 5. Lanjut. Saya percepat aja. Lanjut. Nah, berikutnya adalah fakultas-fakultas yang ada di Universitas Islam Madinah, khususnya fakultas keagamaan. Ya. Jadi di sana ada fakultas syariah. Fakultas syariah ini lebih banyak membahas tentang fikih dan usul fikih. Kemudian ada fakultas hadis yang membahas hadis. Kemudian fakultas Al-Quran, ya, fakultas dakwah dan usuluddin tentang dakwah dan akidah usuluddin, dan fakultas bahasa. Jadi teman-teman bisa melihat di sini fakultas-fakultas yang ada. Nanti pilih saya mau yang mana ya. Kalau saya ngambil fakultas syariah. Ya, adik saya Abdurrahman dan Abdul Aziz ngambil fakultas dakwah dan usuluddin. Dulu pun almarhum bapak saya, rahimahullah, Ustadz Nasir Haris, ngambil fakultas syariah, sama dengan saya. Ya, lalu tadi Ustadz Hilman Rashad, ya, kawan saya, ngambil fakultas hadis. Ya, jadi kita bisa milih nih. Ya. Yang mungkin agak berat adalah fakultas Al-Quran, karena syaratnya harus hafal 30 juz mutkin. Ya, benar-benar hafal. Bukan hanya pernah hafal, tapi benar-benar hafal dan dites. Ya, baru nanti lulus. Makanya mahasiswa yang ada di fakultas Quran itu jumlahnya sedikit dibandingkan fakultas-fakultas yang lainnya. Ya, waktu angkatan saya itu hanya 3 orang saja dari 115 yang diterima. Ya, hanya 3 orang. Ya. Jadi sangat sedikit yang bisa masuk fakultas Al-Quran. Adapun yang lainnya ya sama rata banyak. Berikutnya, ya, tadi kan fakultas keagamaan. Berikutnya ada fakultas-fakultas umum. Ya, apa saja fakultas-fakultas umum? Bisa digeser slide-nya. Ada fakultas teknik,
kemudian ada fakultas sains, biologi, ya ulum, kemudian ada fakultas komputer, ya, dan ada institut pengajaran, ta'lim lughah Arabiyah, cara atau bagaimana tentang pengajaran pendidikan bahasa Arab lah, gitu ya. Kalau tadi kan bahasa Arabnya, kalau ini pendidikan bahasa Arab. Nah, jadi ternyata ada fakultas teknik, ada sains, ada komputer, bisa kita daftarkan di Universitas Islam Madinah. Lanjut. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mendaftar. Lihat slide berikutnya, cara mendaftar di Universitas Islam Madinah. Ya. Pertama kita akan bahas tentang persyaratan daftar secara keumuman ya. Yang pertama adalah berkelakuan baik. Ya. Yang kedua berjanji untuk mentaati semua peraturan kampus. Yang ketiga lulus tes kesehatan. Ini penting. Ya, maka jaga kesehatan kita. Ada teman-teman yang sudah diterima ya, secara berkas, tapi ternyata ketika dicek kesehatan lagi, ya, medical check up, ya, ada yang punya penyakit-penyakit yang penyakit tersebut dikategorikan berat oleh pihak kampus dan tidak diterima. Ya. Jadi sebenarnya secara berkas, secara tes semua dia lolos kecuali kesehatan. Ya. Jadi sangat disayangkan. Ya. Maka kalau ada punya misalnya kayak apa ya, hepatitis atau apa saya lupa ya, ada beberapa penyakit yang biasanya membuat orang tersebut tidak lolos. Kayak angkatan saya ada sekitar 5 orang, 3 sampai 5 orang yang tidak bisa berangkat karena punya penyakit. Ya. Mungkin tidak terasa, tapi ternyata di medical check up secara keseluruhan kesehatan ada penyakit. Dan nanti pun di Indonesia dicek, sampai di Arab Saudi, di Madinah ada cek kembali. Ya. Ada yang di Indonesia lulus, ternyata di Arab Saudi tidak lolos kesehatan, dipulangkan. Maka harus lulus tes kesehatan. Kemudian keempat, lulus tes yang diadakan oleh pihak kampus. Ya. Untuk Madinah ini saat ini ya, bisa lewat berkas atau muqabalah. Muqabalah itu wawancara. Ya, wawancara. Kemudian yang kelima, memiliki ijazah SMA. Ya. Kemudian keenam, masa lulus SMA tidak lebih dari 5 tahun. Jadi ijazahnya itu umurnya tidak lebih dari 5 tahun. Misalnya lulus 2020. Maka dia bisa terus mendaftar hingga 2025 dengan ijazahnya. Ya. Tapi kalau misalnya 2026, ijazahnya kan udah 6 tahun tuh, itu tidak bisa digunakan. Jadi masa berlakunya tuh kesempatan kita untuk terus mendaftar sekitar 5 tahun. Yang ketujuh, usia tidak lebih dari 25 tahun. Ya, jadi kalau masih 24 tahun, ijazah juga tidak lebih dari 5 tahun, ya itu masih bisa mendaftar. 24 tahun, 25 tahun masih bisa mendaftar. 8, melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh kampus. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang persyaratannya. 9, belum pernah dikeluarkan atau DO dari kampus lain. Ya, yang disebut sehat jasmani, tidak memiliki ya, penyakit kronis. Lanjut berikutnya langkah-langkah pendaftaran. Ya. Berikutnya di slide berikutnya langkah-langkah pendaftaran. Baik, yang pertama daftar online. Jadi perlu diperhatikan itu websitenya. Ya. Ada website di situ. Ya. admission.iu.edu.sa. Ya, teman-teman bisa klik aja itu untuk pendaftaran. Ya. Jangan takut nanti ketika buka, jangan takut kalau tidak paham. Ketika nanti buka, klik itu, maka akan ada pilihan, cari saja pilihan bahasa Indonesia. Jadi subhanallah di website pendaftaran Universitas Islam Madinah sudah berbahasa pengantar, ada pilihan berbahasa pengantar bahasa Indonesia. Ya. Kemudian kedua, ya, setelah dibuka, ya, masukin tuh berkas-berkas, kemudian nanti mengisi nama, tempat tanggal lahir, kemudian apalagi orang tua, ya, itu nanti daerahnya, semua alamat dan seterusnya, nomor telepon, email, ya, seperti halnya mengisi format-format pendaftaran ya, biasa, kita isi, kemudian upload berkas. Nah, maka ketika kita mengupload berkas, berarti apa? Berkas-berkas yang kita miliki itu semua harus di-scan. Ya, harus di-scan. Ya, jadi dalam bentuk file PDF begitu lebih baik ya, agar nanti memudahkan untuk mengupload berkas tersebut. Ya. Ya. Jadi nggak perlu lagi ngirim surat berkas tebal-tebal, nggak perlu. Semua dalam bentuk file. Ya. Habis melengkapi berkas, nanti kalau udah masuk berkas lengkap, dapat nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran ini ya, digunakan untuk apa? Kalau ada tes wawancara di Indonesia, kita bisa menggunakan nomor itu untuk tes wawancara di Indonesia. Tapi 3 tahunan ini terakhir tidak ada tes wawancara di Indonesia. Jadi kalau nggak ada Indonesia, bagaimana ingin ikut tes wawancara? Karena sesungguhnya ikut tes wawancara bisa jadi ada kemungkinan lebih diterima dibandingkan yang hanya mengirimkan berkas. Walaupun sekarang, ya, karena tidak ada wawancara di Indonesia,
tes wawancara Indonesia, maka sebenarnya banyak pula yang hanya mengirimkan berkas ya, dan diterima. Ya. Ini cukup mengirimkan apa? Berkas saja. Ya. Tapi kalau misalnya pengen ikut tes wawancara, bagaimana? Umroh dan langsung tes di sana. Selama jam kerja, ya, di sana bisa ikut tes seleksinya. Ya. Kemudian yang keempat, menunggu hasil. Ya. Dengan memperbanyak doa, ya, sambil menunggu hasil yang terbaik. Cukup itu saja. Nah, dulu saya ikut tes wawancara, saya ikut tes itu seleksi tahun 2011. Ya, tahun 2011 saya ikut seleksi, tahun 2011 ada pengumuman. Waktu itu saya ikut seleksinya diadakan di Jawa Timur. Jadi dosen-dosen dari Madinah datang ke Indonesia, kota-kota besar, kayak Jakarta, Medan, terus tadi di Jawa Timur, ya, kemudian di Kalimantan, itu ada di Lombok, ya, Makassar, ya, ada beberapa tempat yang kota besar, dan di sana ada tes wawancara untuk masuk ke Madinah. Ini alurnya secara singkat. Lanjut. Nah, mungkin pertanyaannya, nomor 2 tadi, berkas apa yang harus dilengkapi? Yang harus diupload itu apa aja? Pertama, ijazah SMA. Kedua, transkrip nilai, ya, transkrip nilai kita, ya. Transkrip kita itu yang di belakangnya biasanya. Ya, kemudian surat kelakuan baik, ya, bisa dapat dari sekolah biasanya. Kemudian akte kelahiran, ya, paspor. Maka usahakan nih, kalau saran saya yang sudah SMA ya, terutama mungkin kelas 2 SMA, ya, atau bahkan kelas 1 SMA, ayo bikin paspor dari sekarang, ya, khususnya kelas 2 lah, apalagi kelas 3, ya. Sekarang ini kan masa pandemi, orang-orang susah untuk, atau udah jarang banget orang yang traveling ke luar negeri, maka biasanya kalau hari biasa kan imigrasi tempat pembuatan paspor itu rame. Nah, sekarang itu sepi. Kenapa? Karena orang kan dibatasi untuk bepergian ke luar negeri, maka jarang yang buat paspor. Nah, kesempatan nih bagi teman-teman sekalian, apalagi yang sudah SMA ya khususnya, ya kelas 2, kelas 3, ayo bikin paspor, sekarang antrinya tidak banyak. Ayo bikin saja. Apalagi sekarang muncul peraturan baru, paspor itu bisa berlaku 10 tahun. Ya, jadi Mas, kalau seandainya kita daftarnya tahun depan, 2 tahun lagi, itu paspor masih bisa terpakai. Jadi buatlah dari sekarang, saran saya. Ya, buat dari sekarang. Kalau dulu kan 5 tahun, sekarang sudah 10 tahun. Nah, ayo buat, biayanya pun murah, sekitar 300.000 lah. Ya. Tapi manfaatnya luar biasa. Seandainya nanti nggak ke Madinah, paspor itu pun digunakan sebagai syarat untuk daftar di berbagai macam kampus di luar negeri. Semua harus menggunakan paspor. Maka ini penting banget bagi kita untuk memiliki paspor. Kemudian pas foto, ya, 4x6, background putih. Ya. Kemudian kartu tanda penduduk KTP. Nanti kan yang umur 17 tahun ya, buat KTP. Kalau nggak ada punya KTP pakai apa? Pakai kartu pelajar, itu juga bisa. Ya. Kemudian SKCK, apa ini? Surat keterangan, saya lupa. Intinya SKCK ini kelakuan baik, surat keterangan, astagfirullah saya lupa. Ya, intinya itu surat keterangan bebas dari kejahatan dari kepolisian. Ya, surat kelakuan baik lah dari pihak kepolisian. Kemudian yang berikutnya surat kesehatan dari dokter. Ya. Dan 2 buah surat rekomendasi dari lembaga atau toko. Jadi bisa ditanya nih, minta ke toko-toko masyarakat atau ke lembaga-lembaga, misalnya Kemenang, ya, minta rekomendasi, ya, untuk melanjutkan kuliah, atau datang ke tokoh-tokoh pejabat, bisa bupati, gubernur, ya, atau pejabat-pejabat lainnya, atau tokoh agama, ya, pimpinan pesantren, itu bisa dimintakan rekomendasinya minimal 2. Kemudian yang ketiga, berkas tambahan penguat, misalnya punya penghargaan, sertifikat lomba, kemudian punya ya sertifikat untuk ikut kegiatan-kegiatan, itu lebih baik diikutkan juga. Dan poin terakhir adalah menerjemahkan semua berkas yang tidak berbahasa Arab ke dalam bahasa Arab. Jadi nanti akte, ijazah, transkrip nilai, SKCK, KTP, dan semuanya, ya, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, kecuali paspor, ya, paspor tidak, kemudian foto juga pasti tidak, tapi yang lain ya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan terjemahan bahasa Arab ini terjemah tersumpah, ya, yang memang sudah diakui oleh negara, ya, itu berbayar, ya, biasanya 1 lembar itu 75.000, ya, biayanya 75.000. Bisa carilah di googling tentang apa namanya, atau nanti bisa tanya ke saya, ya, saya di media sosial saya, ya, abdullah.ns, ya, kalau Instagram, ya, bisa ditanya, ya, tentang
tempat untuk menerjemahkan gimana. Ya. Baik, ini waktunya sudah mulai bergerak terus. Lanjut berikutnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan nih tata cara secara ringkas, ya, detail, ya, biar nanti kalau teman-teman buka websitenya tidak pusing, ya. Nanti coba-coba nih habis ini coba dibuka, ya. Semoga sih ya, bisa ya. Karena sesungguhnya daftar Madinah ini kapanpun terbuka peluangnya, ya. Terus aja daftar. Ya, buka websitenya, kemudian pilih, klik lagi mas. Nah, yang kedua, ya, pilih bahasa Indonesia. Ya, jadi tampilannya seperti itu ya, ada ya, buka bahasa Indonesia. Ya. Kemudian berikutnya, ya, lanjut, ya, akan tampil seperti ini. Klik lagi, ya, pilih mengajukan pendaftaran baru. Ya, jadi semua sudah berbahasa Indonesia, tidak usah takut lagi kalau nggak paham. Ya. Pilih pengajuan baru. Ya, ada ya gambar warna biru di situ. Ya, warna biru, ada gambar kertas. Ya, klik. Setelah itu, setelah diklik, ya, kita diminta untuk masukkan email. Ya, tampilannya begini. Keren. Nah, masukkan email. Ya. Insya Allah semua sekarang sudah punya email ya. Ya, bisa Gmail ya, dan seterusnya. Yang lainnya masukkan email. Ya, nama dan email. Ada dua, nama dan email. Ya, setelah memasukkan nama dan email, apa yang harus kita lakukan? Kita buka email kita. Ya, buka email kita. Nanti langsung ada pemberitahuan di email kita, kan sering untuk konfirmasi ya. Kalau teman-teman punya apa namanya sosial media kan pasti harus konfirmasi untuk memastikan bahwa itu benar-benar email kita. Nah, nanti ada kiriman tuh dari bagian pendaftaran Universitas Islam Madinah untuk konfirmasi. Nah, kita klik tuh, klik link tersebut, memastikan bahwa itu benar-benar akun kita. Nah, selesai. Ya. Nanti kalau klik itu, maka yang akan muncul ya, adalah apa? Seperti ini. Ya. Nah, kita diminta untuk, nah, kita sudah bisa memulai pendaftaran ya, dengan mengklik New Application. Ya. Baik, lanjut. Nah, habis diklik itu, muncul apa? Ya, tadi format. Ada nama, jenis kelamin, kebangsaan negaranya, nomor paspor, tahun lahir, ya, kota lahir, posisi, ya, semua ini akan muncul, ya. Dan tahun ijazah, semua ditanya. Nah, tinggal kita klik-klik aja, tinggal mengisi apa namanya tabel-tabel yang disediakan. Insya Allah semua paham karena semua bisa bahasa Indonesia. Lanjut. Ya, nanti juga di situ ada data-data pribadi, ya. Tadi rekomendasi dari siapa, lembaga atau tokoh Islam, kemudian nanti ada status yang menikah atau tidak, ya, kemudian punya cacat atau tidak, menderita penyakit kronis atau tidak, itu ditanya, ya. Lanjut, nah, ditanya juga pula nih hafalan kita, ya, hafalan kita juga ditanya, ya, hafalan Al-Quran. Ya, jadi penting banget bagi teman-teman, ayo lancarkan, ya, kalau masih kelas 1 atau bahkan masih SMP, selesaikan hafalannya, karena saya lihat ya 70% orang yang diterima di mana itu yang hafal Quran, atau yang 60%, jadi lebih banyak lah yang hafal Quran dibandingkan yang tidak, ya, atau minimal punya hafalan. Ya, jadi ada hafalan Al-Quran, menghafal seluruh Al-Quran, ya, ada pilihan menghafal beberapa juz. Nanti kalau pilih beberapa juz ditanya berapa ya yang hafal, ya, misalnya 3, tulis aja 3. Ya, banyak kok teman-teman saya yang hafal 3 juz terus keterima, banyak ya, 5 juz. Ya, yang penting apa? Ayo dikuatkan hafalannya. Ya, ayo dikuatkan hafalannya. Kemudian bahasa yang dikuasai, ya, misalnya bahasa Arab, bahasa Inggris, ya, itu dipilih. Ya. Jadi masih ada kesempatan. Kalau saya lihat tadi ada beberapa yang apa namanya masih SMP, ya, ada yang mungkin SMA. Ya, ini kesempatan bagi kita untuk memantapkan lagi hafalan dan kemampuan bahasa kita. Ya. Dan ini tentunya menjadi penilaian. Lanjut berikutnya, ya. Nanti juga mengisi tentang data-data lain, ya. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lah, ya. Nomor telepon dan seterusnya, ya. Ini bisa dipilih. Nah, di nomor 9 ini, ya, kita akan dipilihkan 2 pilihan. Mau daftar jurusan apa? Ada pertama, ada yang kedua. Kalau pertama agama Islam, yang kedua apa? Umum. Ya. Jadi teknik, sains, komputer, dan informatika. Ya.
Adapun yang agama tadi ada syariah, dakwah usuluddin, Al-Qur'an, ya, bahasa Arab dan hadis. Nah, bedanya kalau yang umum itu ada tambahan apa? TOEFL. Kemudian ijazahnya pun harus ijazah IPA yang SMA-nya jurusan IPA. Ya, ada TOEFL tambah tadi dan ijazah keterampilan komputer. Nah, itu tambahan kalau jurusan umum. Tapi kalau jurusan agama tidak perlu itu. Cukup yang tadi saya sebutkan di awal. Lanjut. Nah, kemudian, nah ini sebelum upload, nah ini ada list. Ya. Sebelum upload ada list untuk melis apakah kita punya berkasnya atau tidak. Jadi harus punya paspor, punya nggak? Centang. Ya, ada punya nggak? Centang. Terjemahannya ada nggak? Centang. Paspor dan seterusnya. Ya, centang. Kalau ada semua, centang semua. Kalau nggak ada ya tinggal dikosongkan saja. Ya. Kemudian lanjut. Nah, berikutnya adalah memasukkan berkas. Ya, dimasukin tuh berkasnya satu-satu. Ya. Yang pertama misalnya upload foto, ya, masukin foto. Ya, misalnya nanti akte kelahiran tulisannya masukkan akte kelahiran dan seterusnya. Nah, ingat filenya tidak boleh dari lebih dari 4 MB. Kalau ternyata ada file-filenya lebih dari 4 MB, di-press dulu. Ya, sampai minimal di bawah 4 MB. 4 MB lah paling enggak maksimalnya. Ya. Sampai tunggu selesai 100%, nanti upload berikutnya. Jadi satu persatu. Ya, ijazah dulu, kemudian akte, KTP, transkrip nilai, semua nanti diatur, ada tulisannya di sana. Sesuai yang sudah kita list di awal. Maka tadi penting banget untuk nge-list itu yang ada dulu. Ya, nanti akan muncul setelahnya pilihan-pilihan untuk mengupload file-file kita. Yang ke-12, lanjut. Yang ke-12, nah, pendaftaran selesai itu. Habis masukin file semuanya lengkap, maka akan muncul seperti ini. Ini apa? Ini kertas penting banget. Ya. Jadi ada nama kita, kemudian ada yang paling penting nomor pendaftaran. Nah, nomor pendaftaran ini harus disimpan dengan baik. Kalau nanti ada pengumuman penerimaan, maka yang pertama kali ditanya adalah nomor pendaftaran kita untuk memastikan apakah nama tersebut adalah nama kita atau tidak. Yang harus kita masukkan ketika kita diterima. Nah, jadi nomor pendaftaran ini penting. Nah, baik di print atau nanti screenshot, ya, kemudian disimpan atau misalnya dikirim email ke teman-teman, ke orang tuanya misalnya, dimasukin grup WhatsApp keluarga agar semua orang bisa menyimpan, ya, keluarga dekat lah, jangan semua orang ya, agar orang-orang dekat kita bisa menyimpan dan itu insya Allah bisa lebih terjaga nomor pendaftaran kita. Nah, baik lanjut. Nah, selesailah pendaftaran kita. Nah, yang perlu kita tahu ada tentang fitur-fiturnya. Nah, misalnya kita ternyata ganti email nih, ya bisa tuh tinggal ganti email. Biar nanti kalau ada pemberitahuan penerimaan dikirim ke email kita. Kemudian ada memperbaharui, update, ya. Misalnya pengen nambah sertifikat atau kemarin ada yang salah, ya, di koreksi dan seterusnya, itu bisa ada pengoreksian, ada melengkapi pendaftaran. Oh kemarin misalnya belum lengkap, bisa dilengkapi. Nah, jadi ini semua sudah ada, ya, sudah ada. Lanjut. Lanjut terus. Nah, untuk muqabalah ini ada beberapa jalur, ya, dari kampus, ya, bisa langsung ke Madinah atau muqabalah. Kalau nggak ada pengalaman, nggak ada muqabalah, nggak ada wawancara, lanjut, ya, nggak ada wawancara, kita cukup mengirimkan berkas saja. Ya. Cukup mengirimin berkas sudah selesai. Baik, mungkin itu saja, langsung aja diselesaikan lah. Ya. Lanjut, nah, nanti insya Allah bisa dibaca. Nanti insya Allah file ini saya kirimkan, kan sudah ada grup WhatsApp-nya ya, bisa saya kirimkan. Nah, ini status pendaftaran nih, ya, status pendaftaran. Nanti dapat email itu seperti apa? Nanti kita bisa ngecek tuh, masukin nomor nomor pendaftaran kita keterima atau tidak. Ya. Baik. Ya. Adapun tentang wawancara, ya. Wawancara itu pasti pakai bahasa Arab, ya. Karena syekhnya orang Arab, ya. Yang ditanya apa? Ya hafalan pasti. Ya waktu itu saya ditanya hafalan, suruh melanjutkan hafalan, ya, bacaan Al-Qur'an, syekhnya ngaji, terus kita suruh lanjutin. Kemudian ditanya tentang akidah, tentang siroh, tentang nahwu, waktu itu saya tentang i'rab saya ditanya, ya, kalau ikut wawancara. Tapi ya mungkin ada yang nanya nih, kalau anak SMA bisa nggak? Bisa. Ya, tinggal tadi semua syarat dipenuhi,
diterjemahkan ke bahasa Arab, kirim. Ya. Tanpa harus wawancara. Banyak teman-teman saya lulusan SMA, tidak harus mondok, lulusan SMA yang diterima di Madinah. Ya. Terus bismillah, kita usaha, kita ikhtiar yang kita bisa, maka insya Allah Allah berikannya yang terbaik ya dalam menuntut ilmu. Seandainya tidak di Madinah, banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk bisa menuntut ilmu. Tapi Madinah menurut saya itu luar biasa. Ya, dulu pun saya keterima di Mesir, saya tetap mengambil Madinah karena secara mungkin fid dunya hasanah bagi saya, wa fil akhirati hasanah insyaallah. Baik, mungkin itu dari saya. Ya, berikutnya ini, slide berikutnya ini Instagram saya. Kalau mau lihat nanti bisa ditanya-tanya. Ya. Ya, Abdullah.ns ya. Atau juga kalau mau ada yang lihat YouTube saya juga ada YouTube ya, beberapa video ketika saya berada di Madinah, tulis di chat ya, YouTube saya Abdullah Nasir. Ya, Abdullah Nashir gitu ya. Nashir. Saya tulis di chat. Nah, itu bisa di searching aja di YouTube, nanti ada YouTube saya ya. Bisa di-subscribe lah. Ya, begitu. Mungkin ada yang ingin tanyakan, masih ada waktu sekitar 10 menit. Ya. Mungkin ada yang belum saya jelaskan, bisa ditanyakan, bisa langsung pakai suara atau bisa ditulis. Ustaz, Afwan Ustaz. Oke. Ya. Udah ada pertanyaan. Oh ya, boleh. Baik, ada pertanyaan. Silahkan moderator. Sekolah jazilan Ustaz Abdullah Nasir Shihab. Barakallahu fiik. Selanjutnya kami sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Ya. Pertama dari Akhi Vicky Alfian dari MA Mohari Kunajah. Bagaimana caranya agar kita bisa diterima oleh pihak Universitas Madinah? Apakah harus dengan hafalan atau segi kelancaran bahasa Arabnya? Oh, ya tadi kalau untuk tadi sudah sedikit saya jawab ya, sudah saya singgung. Ya, hafalan saya katakan lah minimal 3 juz ya, minimal 3 juz. Jadi pilih, nggak harus 1 2 3, dipilih saja, misalnya 30 29 1 atau 1 2 3 ya, silahkan. Ya, kalau dari saya saran saya minimal hafal 3 juz. Adapun bahasa Arab ya, usahakan minimal secara percakapan sudah bisa kalau memang ingin ikut wawancara. Tapi kalau memang tidak ya, maka ya bisa ya, kalau memang belum ya, tapi usahakan harus bisa karena itu nilai plus. Ya, ketika tadi daftar salah satu poinnya adalah apakah sudah bisa bahasa Arab atau belum, atau apa yang bisa yang bahasa yang dikuasai. Tentunya kalau bisa bahasa Arab itu nilai plus bagi kita untuk lebih diterima lagi. Jadi saran saya, ayo hafalan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu minimal 3 juz lah. Lebih banyak pasti lebih bagus. Ya, lebih diterima tentunya kemungkinannya. Tapi minimal 3 juz dimungkinkan, dikuatkan, dan bahasa Arabnya dimantapkan minimal percakapan. Allah alam. Ustaz, kalau setidaknya kita misalnya belum bisa bahasa Arab, masih bisa dasarnya doang, apakah ada kelas bahasa Arabnya atau langsung ikutin? Wah, betul. Ada. Bagus pertanyaannya. Jadi seandainya tadi nih, lulusan SMA daftar, ya, berkas, ya, keterima, nggak bisa bahasa Arab kan? Kan kalau di kampus, di kelas kan pakai bahasa Arab tuh. Maka ada kelas bahasa. Sama seperti halnya teman saya yang Perancis tadi, dia mu'alaf bahkan. Baru 2 tahun, ya mu'alaf, yang daftar Madinah keterima. Ya. Dia nggak bisa bahasa Arab sama sekali. Bahasa Inggris juga dia nggak bisa. Bisa bahasa Perancis. Ya, waktu itu saya di kamar pun akhirnya pakai bahasa isyarat ngomongnya. Bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa. Ya, bahasa isyarat gitu. Ya, gerak-gerak sendiri, bahkan kadang-kadang pakai gambar. Ya, itu yang kita lakukan dulu. Masya Allah. Nah, jadi ya, ada kelas bahasa Arab 2 tahun bagi orang-orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Jadi santai, ada 4 semester. Jadi nanti kita sampai di sana, ditanya bisa bahasa Arab nggak, dites, oh nggak bisa. Ya, nggak bisa itu sampai mana? Kalau misalnya tahu dasar-dasarnya, cukup setahun. Kalau benar-benar nggak bisa sama sekali dari awal, 2 tahun. Jadi ada 4 semester untuk kelas bahasa Arab. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arab, terus kita ikhtiar saja, bismillah daftar, nanti di sana akan ada kelas bahasa Arab maksimal 4 tahun. Begitu. Dan insya Allah akan lebih mudah. Kenapa? Karena lingkungan kita lebih mendukung kita agar berbicara bahasa Arab. Dibandingkan kita belajar bahasa Arab di Indonesia ya. Mungkin belajar di kelas bahasa Arab, pulang-pulang diajak bahasa Jawa. Ya, gitu nggak bisa. Susah. Baik, lanjut. Berhubung waktu sudah jam 5:30 ya, mau 5:30. Oh ya, siap. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Boleh. Di Siti Rodiah
SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Ustadz, apakah dari sekolah umum memiliki peluang besar untuk diterima di beasiswa Universitas Madinah? Kalau peluang besar saya tidak bisa mengatakan, tapi berpeluang. Semua berpeluang. Ya, semua sangat berpeluang. Dari pesantren sama Semua umum sangat itu, berpeluang. apakah ada apa yang berhubungan sama keterima atau enggaknya? Tidak ada. Yang menentukan keterima atau tidak bukan pesantren, ya, bukan sekolahannya, tapi kemampuan kita. Ya. Memang ada beberapa sekolah, jadi ada beberapa sekolah yang sudah diakui oleh Universitas Islam Madinah. Ya, jadi kurikulum sekolah tersebut sudah diakui dan oleh kampus. Nah, mereka memang lebih diutamakan. Jadi sudah dapat kurikulumnya sama dengan SMA di Arab Saudi. Ada beberapa sekolah, nanti mungkin dicari pesantren-pesantren yang terakreditasi dengan Universitas Islam Madinah. Itu ada beberapa, bahkan kayak udah belasan, bahkan 20-an lebih sekolah. Nah, itu kalau sudah terakreditasi oleh Universitas Islam Madinah, tentunya bisa ada kemungkinan lebih. Ya. Tapi sesungguhnya yang akan dinilai nanti itu kemampuan kita. Mau sekolah umum, dia hafal 30 juz. Sekolah umum bisa bahasa Arab. Ya, bisa jadi dia lebih berpeluang dibandingkan yang dari pesantren yang nggak bisa apa-apa misalnya. Ya. Jadi kemampuan kita lebih diunggulkan. Nanti ada yang nanya juga, apakah kelas bahasa beda sama kuliah? Ya. Dipisah, ya. Di chat ya, ada yang nanya nih. Nah, jadi kita tuh nanti bukan dipisah atau enggak. Ya. Jadi kita nggak kuliah dulu. Ya, 2 tahun belajar bahasa Arab aja. Ya, jadi tidak masuk kuliah. Nanti setelah lulus kelas bahasa baru masuk semester 1 di fakultas yang kita pilih, begitu. Mas Mbak Heni Fitria Az-Zahra. Begitu. Ya. Jadi sekarang kita siapkan, insya Allah semua bisa. Saya kira banyak pertanyaan-pertanyaan ya, insya Allah. Nanti Ustadz bisa gabung grup WhatsApp-nya, jadi langsung tanya jawab di grup WhatsApp itu. Oke, atau tadi tanya lewat IG saja bisa. Nah. Ya. Ini kalau WhatsApp terlalu penuh WhatsApp ya. Nah, Masya Allah. Ya, iya. Oke. Nanti mungkin tadi yang file ini di-share aja ya oleh moderator di grup WhatsApp. Insya Allah. Cukup? Cukup, insya Allah. Cukup. Oke, semoga Ustaz. bermanfaat ya. Jika ada kesalahan bisa dimaafkan dan dikoreksi dari saya. Saya Abdul Syihab, mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.